Amin. Haleluya, bagian yang terbaik yang tidak bisa diambil daripada kehidupan setiap orang percaya adalah kebenaran firman Tuhan. Dan tadi sewaktu berdoa, sewaktu mengakhiri penyembahan di lagu tadi, saya dilimpahi dengan ucapan syukur ya. Saya benar-benar bersyukur kalau masih dikasih pilihan untuk berlari ke hadirat Tuhan. Buat kita yang punya pilihan untuk lari ke hadirat Tuhan, jangan take it for granted. Kalau ada yang merasa, aduh buntu, gak tahu harus bagaimana lagi. Saudara ada punya pilihan, lari mendekat kepada Tuhan. Lari ke hadirat Tuhan. Pilihan yang terbaik pagi hari ini sudah Anda buat keputusan yang terbaik untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk berdoa bersama-sama. Kita buka firman Tuhan di 1 Raja-Raja pasal yang ke-19. 1 Raja-Raja pasal yang ke-19 kita akan lihat ayat yang ke-9 sampai kepada ayat yang ke-18. Kisah tentang Elia. Allah menyatakan diri di Gunung Horeb. Kita akan lihat waktu Elia berjalan 40 hari menuju kepada Gunung Horeb. Di mana background daripada cerita ini Elia kok bisa jalan ya 40 hari menuju Gunung Horeb. Karena dia diburu oleh Isabel yang adalah istri Raja Ahab yang marah sekali karena Elia mengalahkan Nabi Baal. Elia mengalahkan Nabi Baal, 450 Nabi Baal. Dia kalahkan dan dia bunuh nabi-nabi Baal itu. Dan waktu itu Isabel marah sekali dan dia mengatakan akan menangkap Elia dan akan membunuh Elia. Pada saat itu Elia sangat down, sangat discouraged. Dan kemudian dia berjalan, dia menyendiri dan kita lihat di ayat yang ke-9. Di sana masuklah ia ke dalam sebuah gua dan bermalam di situ. Setelah berjalan 40 hari ya, dia bermalam di situ. Maka firman Tuhan datang kepadanya, demikian, apa kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan, Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku. Lalu firmannya, keluarlah dan berdirilah di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Kita berhenti sebentar di sana ya. Dan waktu itu Tuhan tanya sama Elia, apakah kerjamu di sini hai Elia? Kira-kira Tuhan yang maha tahu. Tahu gak Elia lagi ngapain? Pastinya Tuhan tahu. Bukan cuma Tuhan bisa lihat Elia lagi ngapain. Bukan cuma Tuhan bisa lihat kita lagi ngapain. Tapi Tuhan tahu apa yang ada dalam hati kita dan apa yang kita rasakan. Dan apa yang Elia rasakan ini pun Tuhan tahu. Tapi Tuhan tanyakan agar Elia mengeluarkan isi hatinya. Saat kita menghampiri Tuhan, kita keluarkan isi hati kita. Kita katakan kepada Tuhan apa yang kita rasakan. Ya, dan waktu Elia itu mengatakan, aku sudah melayani, aku sudah bekerja segiat-giatnya. Aku mengalahkan 450 Nabi Baal itu. Mereka yang membunuh nabi-nabimu Tuhan. Tapi akhirnya kenapa nyawaku mau dicabut? Tinggal aku seorang diri. Nah, inilah topik yang akan saya bahas di pagi hari ini. Rasa kesepian yang Elia alami. Kesepian yang Elia alami. Setiap dari kita bisa merasakan kesepian. Kadang datangnya tiba-tiba, kadang sudah berlangsung di satu waktu tertentu. Datang tiba-tiba, kadang kesepian gak diundang gitu ya. Bisa merasa, aduh kok sepi ya. Aduh kok merasa saya seorang diri ya. Aduh kok merasa sepertinya walaupun punya banyak teman, tapi seolah-olah gak ada orang yang mengerti saya. Waktu itu Elia merasa saya ini seorang diri. Saudara, sebelum Elia mengatakan ini semua dan sebelum dia masuk ke dalam perjalanannya, masuk ke gua di Gunung Horeb ini, saudara tahu Elia barusan mengalami 2 kemenangan besar. 2 kemenangan besar apa yang Elia ngalamin? Yang tadi saya sebut, pertama dia mengalahkan 450 Nabi Baal. Melakukan mujizat. Kemudian yang kedua, mendatangkan hujan yang sudah tidak turun bertahun-tahun lamanya. Wow, di kemenangan yang dia alami.
di pelayanannya yang gilang gemilang. Tiba-tiba Elia down. Pernah Anda alami sewaktu Anda habis melakukan menolong orang lain, melakukan kebaikan, apakah itu pelayanan, ya kan? Atau semuanya seolah-olah baik-baik saja, tidak ada masalah, tidak ada apa-apa, tiba-tiba merasa down. Apakah situasi yang membuat atmosfernya jadi down? Nah, kalau Elia, karena dia dapat berita, dia dapat kabar, Isabel mau mencabut nyawanya. Tiba-tiba kemenangan itu seolah-olah tidak lagi mendatangkan sukacita dan kekuatan, tapi tiba-tiba membuat dia menjadi down. Dan dia mengatakan, aku ini seorang diri. Saudara, waktu kita mengalami kesepian, dan waktu kita bergumul dengan rasa seorang diri ini, bagaimana caranya untuk keluar dari perasaan kesepian ini? Karena saudara, kesepian ini adalah sebuah perasaan yang tanpa kita sadari, kita ciptakan. Kita ciptakan. Jadi sebenarnya setiap orang percaya tidak pernah sendiri. Takkan pernah sendiri, bulu yang patah terkulai. Takkan pernah dipatahkan. Sadarilah bahwa engkau tidak pernah sendiri, hai orang percaya. Walaupun kita lihat di kanan kiri tidak ada orang. Walaupun di masa tua anak-anak sudah punya aktivitas atau tinggal di luar kota. Berasa ia di rumah sepi. Di rumah sudah tidak ada lagi anak-anak yang tinggal bersama-sama. Tapi Bapak Ibu, Anda tidak sendiri. Anda tidak sendiri, tidak seorang diri. Ada saudara seiman yang bersama-sama. Yang Anda tidak sadari, gereja mendoakan Anda. Ada Tuhan yang begitu dekat. Yang ada di sisi Anda, ada Roh Kudus yang begitu dekat dengan hidup Anda. Perasaan kesepian ini diciptakan dan kadang di alam bawah sadar kita rasakan. Dan waktu kita berlama-lama di dalam rasa kesepian ini sangat bahaya sekali. Seperti Elia, sewaktu dia merasa seorang diri, dia mulai depres. Dia mulai putus asa. Ujung daripada putus asanya Elia, dia berdoa di ayat yang sebelumnya, di pasal ya, bukan di ayat ya, di pasal sebelumnya, dia pengen mati aja. Wah, ternyata ya, sewaktu ada keadaan yang membuat kita berasumsi kita ini sepi, tidak ada orang yang peduli, berlanjut kepada depresi dan ujung-ujungnya putus asa, tidak ingin hidup lagi. Keadaan ini diciptakan, begitu juga dengan Elia. Padahal di perjalanannya dia, waktu dia mendengar kabar Isabel mau membunuh dia melarikan diri bersama dengan seorang bujang. Tapi di tengah perjalanannya, sekali lagi di pasal sebelumnya ya, bersama dengan seorang bujang. Tapi di tengah perjalanan, dia meninggalkan bujangnya. Dia memilih untuk sendiri. Kadang waktu kita lelah, waktu kita melihat begitu banyaknya masalah, memang sih pengen sendiri. Tapi Elia meninggalkan bujangnya dia berjalan sekian lama, dia memilih untuk sendiri. Dia menciptakan keadaan seorang diri itu sendiri. Dia ada di dalamnya lama, kemudian putus asa, dia berdoa, dia ingin mati saja. Bersyukur ya, doanya gak dijawab Tuhan. Karena Tuhan masih mau memakai Elia. Bagaimana caranya kita keluar daripada kesepian ini? Kita lihat Tuhan berbicara kepada Elia dan Tuhan berbicara kepada setiap orang yang mendengarkan doa pagi ini. Tuhan mau berbicara supaya Anda keluar daripada kesepian yang di alam bawah sadar yang kita ciptakan dan asumsi-asumsi di dalam pikiran kita yang begitu kuat ini. Kita lanjutkan ya di ayat yang berikutnya. Ayat yang ke-11. Firman Tuhan bilang begini, keluarlah dan berdiri di atas gunung itu di hadapan Tuhan. Maka Tuhan lalu angin besar dan kuat yang membelah gunung-gunung dan memecahkan bukit-bukit batu mendahului Tuhan. Tetapi tidak ada Tuhan dalam angin itu. Dan sesudah angin itu datanglah gempa. Tidak ada Tuhan dalam gempa itu. Dan sesudah gempa itu datanglah api. Tetapi tidak ada Tuhan dalam api itu. Dan sesudah api itu datanglah bunyi angin sepoi-sepoi basah. Segera sesudah Elia mendengarnya, ia menyelubunginya mukanya dengan jubahnya. Lalu pergi keluar dan berdiri di pintu gua itu. Maka datanglah suara kepadanya yang berbunyi, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan Allah semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan perjanjianmu, meruntuhkan mezbah-mezbahmu dan membunuh nabi-nabimu dengan pedang. Hanya aku seorang dirilah yang masih hidup dan mereka ingin mencabut nyawaku.
firman Tuhan kepadanya, pergilah, kembalilah ke jalanmu melalui padang gurun ke Damsik. Dan setelah engkau sampai, engkau harus mengurapi Hazael menjadi raja atas Aram. Juga Yehu cucu Nimsi haruslah kau urapi menjadi raja atas Israel. Dan Elisa bin Safat dari Abel Mehola harus kau urapi menjadi nami menggantikan engkau. Maka siapa yang terluput dari pedang Hazael akan dibunuh oleh Yehu. Dan siapa yang terluput dari pedang Yehu akan dibunuh oleh Elisa. Tetapi aku akan meninggalkan 7.000 orang Israel. Yakni semua orang yang tidak sujud menyembah Baal. Dan yang mulutnya tidak mencium dia. Kita garis bawahi tadi di ayat yang ke-11. Firman Tuhan mengatakan setelah Elia protes bagaimana dia sudah bekerja dengan giat. Kemudian dia merasa seorang diri. Firman Tuhan katakan keluarlah dan berdiri di atas gunung di hadapan Tuhan. Garis bawahi keluarlah. Untuk kita keluar daripada rasa kesepian seorang diri. Dan kita sudah berlama-lama di dalamnya. Yang pertama-tama keluarlah dari mengasihani diri sendiri. Anda bisa catat poin yang pertama, keluarlah dari mengasihani diri sendiri. Anda merasa, aduh saya ini kayaknya gak akan mungkin punya teman. Saya berhutang sana sini, reputasi saya sudah tidak baik. Aduh saya ini tidak mungkin bisa bergaul. Saya ngomong aja kadang orang lain, baru saya ngomong cerita sampai separuh, orang lain udah tidak tertarik dengan cerita saya. Ada asumsi, perdebatan di dalam pikiran kita yang akhirnya membuat kita melihat diri ini tidak sebanding dengan orang lain. Kita mulai mengasihani diri sendiri. Kita mulai punya mental korban. Saudara, Tuhan masih mau pakai hidup Anda. Janganlah kita terlalu highlight dengan problem yang lebih besar. Dengan kehebatan orang-orang di luar sana. Sehingga kita mengecilkan diri sendiri. Tuhan berfirman kepada Elia, keluarlah. Begitu juga Tuhan berfirman pagi hari ini. Keluarlah dari mengasihani diri sendiri. Keluarlah dari berlama-lama melihat kekurangan diri sendiri. Begitu banyaknya kekurangan yang kita lihat kita nggak bisa. Ayo pagi hari ini coba ambil keputusan nanti setelah doa pagi. Coba lihat kelebihan apa yang Anda punya. Dan kaca pembesarlah dengan mikroskop ya. Kelebihan itu coba dipakai kaca pembesar dan lihatlah dengan kacamata Tuhan. Bahwa dengan kelebihan yang ada Tuhan mau memakai hidupmu. Amin. Dan kemudian setelah dia keluar, dia lihat di angin besar tidak ditemukan Tuhan. Di gempa tidak ditemukan Tuhan. Di api tidak ditemukan Tuhan. Tapi kemudian ada angin sepoi-sepoi basah. Elia menyelubungi mukanya dengan jubahnya. Pada saat itu dia encounter. Dia berjumpa dengan Tuhan. Dan dengan merendahkan hatinya dia menutupi mukanya. Di angin sepoi-sepoi basah. Artinya apa? Justru di quiet times. Justru di saat-saat yang teduh. Tuhan berbicara kepada Elia. Sewaktu Anda menyendiri, carilah Tuhan. Carilah Tuhan di saat teduh. Sewaktu kita mulai merasa kesepian, seorang diri. Solusinya bukan cari crowd rame-rame. Solusinya bukan mencari penerimaan di arisan. Solusinya bukan dilampiaskan di hobi. Dengan komunitas-komunitas, adanya komunitas itu baik ya. Adanya komunitas, apalagi komunitas seiman, sama-sama Bible study, it's good. Tapi sewaktu dilambangkan angin besar, api dan gempa, Tuhan sedang berbicara. Bahkan di pelayanan yang Elia yang besar pun, dan dia melihatnya loh di gua itu, dia melihat angin besar. Dia melihat kejadian-kejadian ajaib. Memecahkan bukit-bukit batu. Dia tidak menemukan Tuhan di sana. Tapi dia menemukan Tuhan justru di angin sepoi-sepoi basah. Saudara, jangan gantikan hubungan dengan Tuhan di saat teduh pribadi dengan aktivitas-aktivitas lainnya. Bahkan pelayanan sekalipun
tidak bisa menggantikan hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Bahkan saudara, setelah doa pagi pun dan mendengarkan khotbah berulang-ulang pun tidak bisa menggantikan angin sepoi-sepoi basah. Di mana Tuhan mau berbicara secara pribadi. Dan saat kita mendengarkan angin sepoi-sepoi basah itu, artinya waktu kita mendengarkan dan kita berjumpa dengan Tuhan secara pribadi. Waktu Tuhan berbicara dan kita menangkapnya. Dan kita menyelubungi muka kita. Begitu personalnya kita rasakan. Percayalah hidup Anda akan diubahkan. Percayalah dalam nama Tuhan Yesus kekosongan dan lubang yang ada di hati Anda. Apakah itu bersifat Anda merasa tertolak? Apakah Anda merasa kecewa? Di momen ini Elia merasa kecewa. Kemungkinan dia merasa kepahitan. Karena dia berkata, aku sudah bekerja segiat-giatnya Tuhan. Aku sudah pelayanan. Kenapa justru nyawaku ini dikejar-kejar dan nyawaku mau dicabut? Kenapa aku harus diburu seperti seorang kriminal? Padahal Tuhan, aku sudah membela namamu. Elia ini kecewa. Tapi sewaktu dia angin sepoi-sepoi basah, berjumpa dan encounter dengan Tuhan, saya percaya saudara, kekecewaan itu dan lubang yang ada di dalam hati kita. Yang kalau Anda merasa dikhianati, Anda sudah melakukan perbuatan baik dengan orang yang dekat, dengan partner bisnis, memulainya dari nol. Tapi di tengah jalan, suatu mulai ada untung, tiba-tiba Anda tidak mendapatkan keuntungan, semuanya itu dibawa lari sama partner bisnis. Dan Anda saat ini sedang devastated, Anda merasa frustasi. Carilah angin sepoi-sepoi basah itu. Sering sekali kita menemukan diri kita mencari hamba Tuhan, minta didoakan, minta tumpang tangan. Tidak ada salahnya saudara, tapi Tuhan itu personal. Tuhan mati di atas kayu salib untuk Anda dan saya pribadi. Bukan grosiran rame-rame, betul. Setiap umat yang percaya, mereka tidak akan binasa, tapi mereka akan beroleh hidup yang kekal, yang percaya kepada Yesus mati di atas kayu salib. Itulah Injil yang memberikan kekuatan. Tapi saudara, kalau satu orang pun Tuhan Yesus akan tetap melakukan hal yang sama. Karena Tuhan Yesus peduli kepada setiap nama. Tuhan tahu namamu, Tuhan tahu persoalanmu. Untuk itu jangan gantikannya saat teduh, doa pribadi, setelah doa pagi pun. Nanti amin, sampai jumpa gitu ya. Berdiam diri sebentar, cari angin sepoi-sepoi basah itu. Dan kemudian setelah Elia merasakan hadirat Tuhan dan dia tahu Tuhan menyatakan dirinya lewat angin sepoi-sepoi basah, Tuhan berbicara. Tuhan berbicara ya. Tuhan tanya lagi, apakah kerjamu di sini hai Elia? Oh menarik sekali. Kedua kali Tuhan tanya ya. Tuhan tanya, apakah kerjamu di sini hai Elia? Jawabannya sama. Jawabannya sama. Dia kembali lagi mengatakan, aku telah, dia mengatakan hal yang sama. Jawabnya, aku bekerja segiat-giatnya bagi Tuhan alam semesta alam. Karena orang Israel meninggalkan dan dia mengatakan aku seorang diri. Ternyata usaha kita untuk keluar dari kesepian dan rasa seorang diri ini tidak bisa hanya usaha sekali. Ya, waktu kita mengalami Tuhan di saat teduh pribadi, kita berdiam di kamar kita seorang diri, kita kunci kamar kita tidak cuma berhenti di sana. Tidak cuma berhenti di sana. Ada poin yang ketiga. Poin yang pertama, keluar dari mengasihani diri sendiri. Yang kedua, carilah Tuhan di saat teduh pribadi. Yang ketiga, firman Tuhan kepadanya. Pergilah, kembalilah ke jalanmu. Poin yang ketiga ini adalah kembalilah beraktivitas. Amin saudara. Kita sudah dengarkan angin sepoi-sepoi basah. Kita sudah dengarkan, kita rasakan hadirat Tuhan di kamar kita. Langkah selanjutnya, berdirilah, mandi, berpakaianlah, keluarlah. Keluarlah. Tuhan waktu tanya Elia kedua kali ya, dan lihat jawabannya. Tuhan berpikir, gak bisa seperti ini. Tanya kedua kali, jawabannya masih sama, gak bisa. Harus dikasih kerjaan, harus dikasih misi. Supaya jangan di goa terus. Supaya jangan merasa seorang diri terus. Di akhir dari ayat yang tadi saya baca. Ternyata benar Elia itu gak sendiri.
ada 7.000 orang Israel lainnya yang masih setia, yang tidak mencium kaki Baal. Tapi apa kata Elia? Elia bilang, aku seorang diri. Sewaktu kita izinkan diri kita seorang diri dan berdebat dan introspeksi diri sendiri, terus mengasihani diri sendiri, terus bahaya sekali loh. Akan muncul asumsi-asumsi yang salah. Ya, akan muncul perasaan-perasaan yang tidak terbukti. Yang tidak terbukti dari Elia adalah tidak terbukti kalau dia seorang diri, buktinya ada 7.000 orang lainnya. Dan Tuhan kasih pekerjaan, Tuhan panggil dia untuk keluar. Saudara, setelah pagi hari ini, kalau ada saudara yang sudah sekian lama mengurung diri, bukan karena isolasi dong pastinya ya yang isolasi dan harus menjalankan kewajibannya, ya jalankan. Itu di poin yang kedua, bersyukur semakin banyak waktu teduh bersama dengan Tuhan di kamar. Tapi kalau ada misalnya mahasiswa yang sudah selesai skripsi, tapi saat ini tidak gampang untuk memulai sebuah pekerjaan, menunggu panggilan. Setiap hari kalau bangun itu kayak, saya juga nggak ada appointment, saya nggak ada janji ya. Saya there's nothing I look forward to. Terus akhirnya di kamar, terus di kamar. Anak muda, ayo keluar dari kamar ya. Atau buat yang bisnisnya masih sepi atau harus untuk sementara berhenti dulu, keluar kembali beraktivitas. Maka lihatlah, kalau burung saja Tuhan pelihara dengan sengaja mungkin ya ngedrop makanan untuk burung itu bisa makan. Maka percayalah, sewaktu kita melangkah, iman kita sedang bertindak, iman kita sedang percaya bahwa Tuhan menyediakan rahmat-Nya, kasih setianya yang baru setiap pagi. Amin. Mari kita angkat iman kita sama-sama. 3 poin tadi yang saya ajarkan, ingat baik-baik, keluarlah dari perasaan kesepian. Saya katakan perasaan sih, karena kondisi ini tidak diciptakan untuk orang percaya ya. Bagaimana kita keluar dari rasa kesepian ini? Yang pertama adalah keluarlah dari rasa mengasihani diri sendiri. Yang kedua, carilah Tuhan di saat teduh pribadi. Yang ketiga, kembali beraktivitas. Mau ya kita jadi pelaku firman Tuhan? Kita hampiri Tuhan, yuk kita sembah, kita angkat hati kita sekali lagi. Kita bawa hati kita di altarnya Tuhan.